Gue tuh tahu banyak banget, gue kenal sama sales banyak, sales sekuritas. Itu influencer ya, yang merugi, trading saham tuh rugi mulu. Tapi untungnya tuh dari jualan kelas. Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini seperti biasa ada pantauan saham, makin paham makin Cuan. Waduh, udah lama banget tinggal datang di sini ya. Maria Katarina bersama Gua Triputra, tim riset Indonesia. Bapak sibuk sekali ya, Pak. Nggak libur berapa minggu lagi, Pak. Nanti gue bilang liburan mulu lu. Enggak, bukan gue yang liburan mulu, lu yang kerja mulu. Diulang lagi kan jadi nggak enak ya. Oke, Putra balik lagi Sobat Cuan untuk menjawab kegelisahan Sobat Cuan ya. Hari ini kita bahas soal masalah trader dan juga investor. Lebih cuan mana katanya gitu ya. Untuk lo melakukan trading atau investing, mana sih pilihan yang mungkin lebih bisa mendapatkan atau meraih target keuntungan maksimal? Nah, menurut lo nih gimana nih, Put? Sebenarnya tuh kok dibilang semua tuh bisa jago trading, semua bisa. Sebenarnya itu menurut gua ya, sekali lagi itu tuh hanya 1% orang yang bisa cuan dari trading. 99% itu lebih baik investasi aja gitu. Karena menurut gua nggak semua orang tuh bisa trading gitu. Nggak semua orang bisa trading. Lu harus punya guru yang benar, jadi diajarin sama orang yang benar, semuanya tuh harus benar gitu. Lu bisa harus kontrol diri lu, bla 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 bla. Jadi semuanya tuh nggak checklist kriteria itu gitu. Jadi untuk menjadi seorang trader atau trading itu berarti harus ada proses pembelajaran maksud lo? Rulesnya tuh strict gitu, dan nggak semua orang tuh bisa kesana gitu. Tapi anehnya itu mayoritas retail tuh malah kesana gitu, karena sorry to say sebenarnya itu bursa kita banyak dijadiin meja kasino sama retail. Ya karena percontohan yang di media-media sosial juga orang taunya pasti main saham, trading saham gitu-gitu pasti. Iya. Jadi ya memang kayak gitu. Jadi banyak orangnya lebih banyak yang trading daripada investasi, padahal lebih mudah investasi daripada trading, dan nggak semua orang tuh bisa cuan trading gitu. Tapi kenapa menurut lo tadi kan lo bilang orang rata-rata larinya ke sana tuh maksudnya jadi trader atau trading. Kenapa menurut Karena lo? mau untung gede dalam waktu singkat. Itu aja, karena tertarik dengan itu, enticed by that gitu. Jadi ya emang banyakkan orang yang pengen trading padahal tidak cocok, tidak bisa gitu, tidak ngerti, nggak apa gitu. Oke. Tapi dengan ketertarikan atau mungkin gambaran dia bahwa dia bisa untung cepat dari trading itu, kira-kira bisa menjadikan dia berhasil nggak jadi trader? Ya banyak kan gagal. Karena kan ada gitu. Motivasinya gitu, kayak gue pengen nih kayak si Triputra, jago banget tiap hari bisa cuan sekian. Jangan mulu ya. Dan banyak kan gagal, dan itu juga dan investor juga sebenarnya juga bikin bias sih. Gue tuh tahu banyak banget, gue kenal sama sales banyak, sales sekuritas. Itu influencer ya, yang merugi, trading saham tuh rugi mulu. Tapi untungnya tuh dari jualan kelas. Itu banyak banget. Oh iya. Dan jadi itu tinggal tuh, kasih story bagus ya, dan gitu kasih, ya, jualan kelas ya. Kalau menang di screenshot, kalau kalah dibiarin gitu. Dan itu tuh bikin bias. Jadi orang lihat, ini bisa nih si ABCDEFG HIJK itu 20 orang semuanya trading cuan semua gitu. Si investor ABCD semua cuan gitu. Jadi bias itu loh. Berarti gue juga bisa gitu, karena mudah, karena semua orang juga cuan di situ. Padahal tuh banyak yang di antara mereka itu cuma pamer cuan dong, rugi disembunyiin, dan mereka cuannya dari jualan kelas gitu. Banyak banget investor kayak gitu. Nah, gimana kalau menurut tuh orang yang memang stepnya mau jadi trader terus dia ikut kelas-kelas itu? Nah, di kelas-kelas itu biasanya bukan cuma ngejual kelas, tapi dia ada software kayak gitu. Ya, jual software, jual stock pick. Nah, menurut lo gimana? Karena kan kadang lo bilang kan katanya banyak yang gagal, tapi lo harus punya guru yang benar. Banyak nih yang penyedia kayak gitu-gitu. Kalau gurunya udah kayak gitu, misalnya lu harus bayar untuk masuk kelas dia, terima stock pick dia gitu. Selalu trading pakai stock pick aja udah, lu nggak usah jadi trader aja kalau trading pakai stock pick gitu. Ngapain gitu ya. Stock picknya juga biasa rata-rata yang memberikan stock pick itu stock pick kurang jelas ya, mohon maaf ya, apalagi misalnya lu scalping atau trading atau pendek gimana, sempat lu stock pick gitu. Jadi ya emang kalau misalnya lu biasanya sih kalau misalnya grup yang bener-bener itu tuh kayak lu tuh udah lu punya mesin uang nih, lu jago trading, ngapain lu buka kelas? Logikanya aja. Iya, diam-diam aja ya. Cetak uang aja di HP. Iya. Gitu. Nah, dan salah satu utama juga mungkin HP ya. Tujuannya adalah mungkin ya karena pengen berbagi, pengen memperkaya orang lain juga. Enggak ada yang seperti itu. Dan salah satu juga yang itu juga HP. Retail semua transaksi rata-rata ber HP. Trader yang benar-benar jago, yang benar-benar cetak uang tuh pakai makro.
Tahu makro nggak? Makro tuh kayak misalnya lu keyboard gaming gitu. Iya. Tekan satu tombol tuh bisa pencet 3 tombol gitu buat main game. Nah, itu mereka rata-rata pakai makro. Jadi keyboard itu benar-benar dikit banget. Jadi tekan satu tombol udah tahu kesel di mana gitu. Jadi benar-benar mereka benar-benar dedicated buat trading gitu. Bukannya lu yang main HP trading itu kebanyakan rugi. Kalau misalnya untuk mempertajam diri nih dengan mengikuti kelas gitu, nggak salah juga kan? Misalnya pengen belajar trading terus ikut kelas gitu, nggak salah kelas juga yang kan? jualan itu tuh nggak worth it. Oh, ya. Padahal mahal loh. Iya, makanya banyak mahal. Tapi sebenarnya rata-rata banyak kan nggak worth it. Itu semua yang bisa lu akses gratis, tapi dijual di kelas gitu. Rata-rata tuh kayak gitu. Topik-topiknya juga ya city rata-rata gitu. Nah, kalau balik lagi antara trading dan investing cuan mana, lebih baik masuknya jadi investor dulu, baru belajar menjadi trader, atau kayak gimana menurut lo? Ya bagusan, ya kalau selalu pengen tahu lu cocok atau enggak, lu coba trading pakai uang kecil nggak apa-apa. Trading pakai uang kecil, lu lihat 1 tahun, 2 tahun nggak untung dah lu cabut. Berarti lu bukan jadi, ya, lu nggak cocok lah jadi trader gitu. Max 2 tahun, max sebenarnya 1 tahun kalau udah tidak ada perbaikan, 1 tahun nggak ada perbaikan udah. Kalau 1 tahun udah ada perbaikan nih, 2 tahun lu coba lagi, tapi masih nggak bisa cuan konsisten, udah cabut jadi investor aja. Kalau 2 tahun lu bisa cuan konsisten, nah baru lu cocok. Jiwanya emang jiwa trading gitu, tapi banyakan orang enggak gitu. Oke. Nih kalau misalnya memang orang ini mau trading, kan lo tadi kan bilang harus ada guru. Tadi pakai duit kecil nih ya. Wah, Putra udah bilang. Terus kemudian guru. Nah, tadi kelas-kelas dibilang nggak worth it lah ini itu. Terus harus berguru kemana? Emang harus yang lu kenal. Emang lu harus kenal. Jadi lu harus benar-benar ada percontohan yang memang lu kenal. Gitu. Emang bukan dari lu kenal dari HP atau lu bayar dia, bukan. Emang lu kenal. Misalnya lu ada saudara lu trader jago nih, gitu. Emang dia bersedia baik sama lu, dia mau mengajarkan gitu. Dan bukan nggak ada itu. Gua tahu ya ada beberapa grup yang emang trader jago. Dia bisa didik trader jago juga. Iya, ada itu ada grupnya dan dia bukan minta bayaran, dia nggak minta bayaran gitu. Jadi lu gabung aja trading bareng gitu. Tapi ya dia nggak buka buat umum, bukan buka buat yang mau saya ajarin bayar sekian masuk kelas itu, nggak ada, itu bullshit. Rata-rata lu memang benar-benar harus kenal, misalnya itu koko ipar misalnya, atau adik ipar atau apalah gitu. Pokoknya ada keluarga atau apa, atau ada teman atau apa, dia bersedia mengajarkan gitu. Itu yang baru itu baru benar ya, gitu. Itu baru benar gitu. Itu bukan benar. Lu ketemu di HP, ketemu di Instagram, lihat dia tradingnya cuan mulu, terus lu masuk kelas dia. Misalnya kayak gue nih sobat cuan, gue ke Putra, Put ajarin gue dong Put gitu. Ya. Gue aja bukan trader yang jago, mengakui gue bukan trader yang jago, bukan scalper yang jago ya. Gue mainnya tuh masih agak lebih long ya. Gue ambil basic positional trading yang holdnya bisa 3 bulan, 6 bulan gitu. Tapi ya gue bukan scalper yang jago. Kadang-kadang scalper masih kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Benar. Ya lu modal lu juga harus gede sih kalau mau main-main kayak gitu sih. Iya. Nah kalau jadi investor sendiri menurut lu gimana? Apakah kalau sekarang di era sekarang investing atau being investor masih cukup akan cuan? Sebenarnya ini era-era terbaik bagi investasi sama apa? Sekarang nih masa-masa kayak gini. Masa-masa ini tuh masa-masa paling oke. Lu lihat aja saham-saham berkualitas tuh pada bangkit. Ya. ESP katakan. Ya, saham-saham yang berkualitas tuh yang benar-benar harus bangkit tuh akhirnya bangkit auto. Ya, saham-saham dari dulu berkualitas gitu, tapi nggak tahu kenapa hilang gitu ya, diem aja. Slow. Sekarang tuh karena semakin banyak retail ya, semakin saham-saham gitu semakin terdengar, semakin terdorong. Jadi sebenarnya ini momen-momennya lu investasi yang benar gitu, investasi dari saham-saham yang oke gitu. Time frame-nya akan tetap menjadi panjang nggak sih, misal kayak 2-3 tahun ke depan? Kalau tadi kan timeline lo menjadi trader kan lo lihat nih 2 tahun lo cocok atau enggak gitu ya. Kalau untuk jadi investor, apakah saham-saham sekarang memang masih akan selama itu untuk menjadi salah satu aset investasi gitu? Enggak. Kalau lu investasi itu, lu jangan mikirnya kapan untung gitu. Lu beli aja, beli. Kalau selalu dia udah yakin. Kalau beli bisnisnya ya. Ini beli bisnisnya udah oke nih. Katakanlah kalau lu investornya risk low ya. Ya udah lu masukin BRI, Mandiri, labanya all time high. Tahun depan most likely tahun ini most likely laba all time high, tahun depan most likely bagi dividen masih lebih gede daripada tahun lalu. Gitu. Jadi ya most likely harganya ngikutin. Kalau turun juga lu nggak usah takut. Karena lu tahu harga labanya naik gitu. Ya, jadi ya aman gitu. Dan lu nggak usah takut gitu. Holdingnya juga nggak usah takut. Kalau lu pengen main di yang capital yang bisa gain lebih gede, kayak misalnya tadi gue bilang ini SP auto itu udah naik ya. Ada beberapa yang masih belum naik. Ya sebenarnya lu kesalnya misalnya emitennya konsisten bagian dividen, lu takut apa? Gitu. Karena based on-nya kalau lo investasi jadi investor ya lo memang lihat bisnisnya sih. Iya.
Sementara kalau trading apa? Lihat momennya. Momennya biasanya lihat momentum biasanya, momentum. Nah, gimana mengkombinasikan sebuah bisnis yang going well dan momentum yang hadir gitu sebagai seorang pelaku pasar gitu ya? Sebenarnya tuh lo bisa mengkombinasikan antara dua hal ini. Banyak banget yang ngajarin. Dulu trading aja, nanti misalnya nyangkut, misalnya turun, jadi investor aja. Iya, itu sebenarnya gue sangat tobat loh jadi. Gue sangat tidak menyarankan sih itu karena biasanya yang saham yang di tradingin itu saham yang naik kencang. Saham yang naik kencang biasanya sahamnya kurang oke. Jadi ketika lu masuk saham yang kurang oke, lu nyangkut, hold, ya udah arahnya hancur. Gue sampai detik ini tuh gue dulu pernah kayak gitu. Jadi gue udah mention berkali-kali, Putra masih punya, gue masih punya udah diprastastiin ya. Sampai sekarang masih belum di listing, mungkin 1 tahun ke depan bakal udah di listing gitu buat. Hilang dah. Jadi pelajaran nggak apa-apa, itu jadi pelajaran gue gitu. Jadi kalau gue nggak dulu gitu belum tentu sekarang bisa jadi gitu ya. Jadi Triputra ya kan. Karena itu jadi pelajaran gue. Jadi sekarang gue tahu banget gitu. Oh, dan gue berkali-kali itu dulu pernah nyangkut di saham tuh. Yang gue pernah cerita juga tuh. Pikir-pikir lagi BU kan. Pikir-pikir mau gue repoin nggak? Gue pikir udah nggak worth it, jual aja, jual rugi. Ruginya lumayan gede itu. Dapat lah barang-barang mewah. gede. Terus sahamnya gocap. Kalau gue kagak jual, modal gue hampir semua hilang semua itu. Jadi ya ada baiknya ketika lu itu aja itu masuknya bukan tujuan trading, itu aja itu masuknya memang bukan tujuan trading, memang tujuannya swing, bukan swing posisional. Tapi gue udah kayaknya udah kagak bener nih. Tapi kan sayang nih kalau cut loss itu nominal udah gede banget gitu. Sayang. Tapi gue pikir ini kalau saya nggak di cut loss, OTW gocap ini. Udah cut loss nggak apa-apa rugi. OTW gocap. Toh uangnya yang ketika gue cut loss itu, gue pindah ke saham lain, itu tuh cuannya lebih gede daripada loss gue yang sebelah ini gitu. Berarti ini level kedisiplinan yang lo harus miliki ketika lo jadi seorang trader ya. Jadi lu nggak boleh menunggu waktu untuk memang keluar dari sebuah saham. Bukan, yang nggak boleh lu ngotot nggak mau keluar, lu hold terus overstone terus, nggak boleh itu. Itu benar-benar bahaya banget. Modal lu bisa habis semua gitu. Kalau untuk jadi trader, kalau misalnya investor sih sejauh bisnisnya running well sih oke. Ya benar-benar sejauh tidak ada shit happens di bisnisnya ya masuk aja terus. Apalagi dia konsisten bagi laba, bagi dividen. Yang tadi itu gue sebut-sebut rata-rata konsisten bagi dividen. Takut apa lu kagak nyangkut kalau bagi dividen. One day uang lu bakal balik misalnya bagi dividen terus. Gitu. Nah, ini classic question sih. Ini pertanyaan klasik. Menurut lo di Indonesia investasi kayak modelan saham itu masih ada futuresnya nggak sih? Masih ada masa depannya nggak sih? Masih banget. Yang lo lihat, karena kan kalau kita ngeliat kan mungkin ada tuh pergerakan IHSG yang dulu, karena gue ngalamin waktu pas dari masih di harga 2.700 ya, which is itu berapa 10 tahunan yang lalu, sampai sekarang ke 6.000 sekian, mau 7.000. Terus kemudian kita ngerasa ini era-era dari 6.000 ke 7.000 lama banget gitu loh, kayak nggak tembus 7.500 atau 8.000 gitu ya. Beda banget waktu pas ketika IHSG menembus 4.000 sampai ke nembus ke 6.500 tuh kayaknya periodenya tuh cepat banget. Nah, lo ngeliatnya kayak gimana? Makanya sekarang? Beli saham bukan beli indeks. Gitu. Misalnya indeks itu kan gabungan. Ada yang naik kencang, pasti ada yang turun parah juga. Ya, jadi makanya pilih sahamnya yang oke gitu. Jadi, tapi lo ngeliat bahwa investasi ini atau aset ini masih sangat oke sekali gitu. Bahkan ini beberapa tahun terakhir ini sebenarnya lagi oke-okenya. Bayangin aja panin yang udah tidur puluhan tahun itu udah naik. Bener. Aku kalau ngomongin ini kayak pengen gosip ya. Gosip. Ya emang lagi momen-momennya sebenarnya gitu, lagi momen-momennya. Dan ya perekonomian negara kita juga oke gitu. Kita nggak resesi. Ya lain-lain lagi takut resesi, kita kagak gitu. Jadi ya masih oke untuk long term gitu. Masih akan berkembang, akan sangat pesat sekali gitu. Yes. Jadi ya ini mungkin menjawab pertanyaannya Sobat Cuan juga ya. Masih oke nggak sih kalau gue still di saham, punya saham, atau untuk long term investment, untuk jadi investor masih oke. Karena ya tadi ya kombinasinya ekonomi oke dan banyak perusahaan-perusahaan juga yang menjanjikan keuntungan yang bisnisnya juga jalannya oke ya. Mudah-mudahan bisa memilih habis ini mau jadi trader atau mau jadi investor, mau trading tiap hari atau mau jadi investing aja deh gitu ya. Mungkin silakan Sobat Cuan kembalikan lagi, cek lagi seperti apa sih profil resikonya Sobat Cuan gitu ya. Yang jelas ini kita tidak ada tendensi ya untuk ngajak Sobat Cuan ini itu ya. Terima kasih udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin kita di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan juga jangan lupa untuk selalu follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita juga di cuap_cuan.
like, share, dan juga komen ya. Thank you banget udah dengerin kita berdua. Bye-bye.